Salve, salam jumpa lagi umat Allah Pesiara Pengharapan yang terkasih dalam Mutiara Kasih bersama Komsos Keuskupan Manokwari Sorong. Episode dalam Mutiara Kasih kali ini adalah Minggu Biasa yang keempat pada tanggal 1 Februari 2026 ini. Umat Allah Pesiara Pengharapan yang terkasih, mengawali mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita pertama-tama berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, terima kasih atas penyelenggaraanmu dalam kehidupan kami. Engkau menyertai kami dalam perjalanan hidup ini, dan Engkau menghendaki supaya kami boleh berbahagia. Bukalah hati kami pada firman-Mu yang Engkau nyatakan pada saat ini, agar kami mengenal kehendak-Mu, kami mengenal konsep kebahagiaan yang Engkau berikan kepada kami untuk kami jalani. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan meraja bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pada Minggu Biasa yang keempat ini dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan 12a. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku orang mencela dan menganiaya kamu, serta menunjukkan segala fitnah kepadamu. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah Pesiara Pengharapan yang terkasih, Injil pada Minggu Biasa yang keempat ini, kita mendengar tentang sabda bahagia. Maka mari kita masuk dengan dua pertanyaan. Pertama, kebahagiaan seperti apa? Bagaimana kebahagiaan itu? Apa kebahagiaan itu? Dan yang kedua,
Untuk mendapatkan kebahagiaan itu, bagaimana caranya? Yesus berkata, Yesus bersabda, berbahagialah. Kata berbahagialah ini tidak seperti atau diartikan sebagai kalimat perintah. Sebagaimana kita tahu bahwa hukum yang dibawa oleh Yesus adalah cinta kasih, dan kemudian dalam perjamuan bersama dengan murid-muridnya, dia memerintahkan hendaknya kamu saling mengasihi. Akan tetapi, berbahagialah di sini adalah kata yang menggambarkan keadaan, yang menggambarkan suasana, yaitu suasana dalam kerajaan surga. Kebahagiaan yang digambarkan di sini adalah sebuah petah bagaimana kerajaan surga itu ada kebahagiaan. Bila kita sandingkan dengan Yesus katakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Nah, barangkali yang dimaksud dengan berbahagialah di sini, yaitu ini adalah way of life, jalan untuk menjalani kehidupan ini, way of life. Dan kalau dengan demikian, bila ditanya, bagaimana dengan kebahagiaan dari Injil hari ini? Jawabannya adalah Yesus sendiri. Yesus adalah kebahagiaan itu. Yesus telah menjalani apa yang telah Dia katakan. Berbahagialah kamu seperti yang kita baru dengar tadi. Yesus adalah kebahagiaan itu sendiri. Dan selanjutnya, bagaimana untuk memperoleh kebahagiaan kalau Yesus adalah kebahagiaan itu sendiri? Caranya adalah membangun relasi dengan Tuhan. Membangun hubungan yang bahkan semakin lebih intim dengan Yesus. Umat Allah Pesiara Pengharapan yang terkasih, sebagai way of life, sebagai jalan kehidupan kita, kebahagiaan ini kiranya dengan kita merenungkan semakin lebih mendalam, boleh menjadi warna dalam pesiaraan kehidupan, dan bahkan menjadi isi dari pengharapan itu sendiri. Jika pengharapan itu adalah Yesus sendiri, maka sekarang kita menemukan lagi bahwa kebahagiaan itu adalah Yesus sendiri. Maka dengan demikian, pengharapan kita berisikan tentang kebahagiaan. Dan biarlah ini menjadi warna dalam peziarahan kehidupan kita, karena kita meletakkan itu sebagai pengharapan atau sebagai tujuan kehidupan kita. Nah, kalau begitu, bagaimana kita melihat, mendalami dari kata-kata Yesus, berbahagialah, berbahagialah kamu. Yesus tidak menawarkan hadiah yang instan terhadap kebahagiaan itu sendiri. Dia berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Disinilah pesiaraan kehidupan kita dimulai. Artinya bahwa dalam logika dunia,
kemiskinan itu diatasi dengan kemandirian, dengan bahwa diri kita sendiri akhirnya mampu dan tidak membutuhkan yang lain, termasuk Tuhan. Akan tetapi, yang dimaksud dengan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, dia menyentuh titik yaitu di mana orang merasa cukup pada dirinya sendiri menurut logika manusia atau dalam konteks kebahagiaan faham dunia. Berbahagialah orang yang miskin adalah mereka yang merasa bahwa saya ini tidak ada apa-apanya, tidak cukup, dan membutuhkan kehadiran Allah. Masih butuh Allah. Tidak menganggap dirinya sebagai yang bisa menyelesaikan apa yang dihadapi pada dirinya sendiri. Tetapi saya adalah pribadi yang miskin di hadapan Allah, yaitu karena saya membutuhkan kehadiran Allah. Inilah konteks kebahagiaan yang menyentuh spiritualitas dari hidup manusia, yang menjadi energi, yang menjadi semangat saya hidup, yaitu karena Tuhan akan memenuhi dari keterbatasan saya. Langkah selanjutnya, karena pribadi menyadari bahwa saya ini tidak cukup berdiri pada diri sendiri, melainkan Tuhan hadir. Yesus berfirman, "Berbahagialah orang yang berduka cita." Logika dunia untuk kebahagiaan, hindari duka cita itu. Tetapi di sini, Yesus berkata, "Aku hadir dalam keadaan duka citamu." Allah tidak meninggalkan kita. Dan kalau Allah tidak meninggalkan kita, maka letak kebahagiaan kita adalah dengan jujur di hadapan Allah, menyatakan saya ini berdosa. Ini adalah suatu pertobatan. Karena dengan bertobat, bukan hanya sebatas meratapi dosa-dosa, tetapi pertobatan itu membawa kita ke ruang kehidupan yang baru, yaitu cara berpikir yang baru, cara merasa yang baru, cara bertindak yang baru. Orientasi hidup kita menjadi baru dan baru di dalam Tuhan. Inilah yang dimaksud berbahagia orang yang berduka cita, menangis karena dosa-dosa dan siap memasuki babak kehidupan yang baru di dalam rahmat Tuhan. Karena telah memasuki kehidupan yang baru, kehidupan di dalam Tuhan, Yesus berfirman, "Berbahagialah orang yang lemah lembut hatinya." Kelemah lembutan di sini yaitu suatu gambaran pada pribadi manusia, karena dia telah bertobat dan seperti Paulus katakan, "Sekarang aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Nampak menjadi jelas bahwa ego manusia tidak lagi menjadi dominan, melainkan yang berperan besar dalam kehidupan kita adalah Allah sendiri. Hidup ini bukan sebuah pertempuran untuk memenangkan ego sendiri, tetapi dalam kelemah lembutan yang dimaksud, ya, Tuhan itulah yang menjadi dominan dalam hidup saya. Hidup menurut firman Tuhan. Dalam situasi bahwa kita dikendalikan oleh kehendak ilahi, ego kita telah dilucuti, maka kita tiba
pada situasi membahagiakan yang lain, yaitu Yesus bersabda, "Berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran." Artinya apa? Yaitu kita kemudian mendapatkan kesempatan untuk memurnikan tatanan cinta kita. Orang yang haus akan kebenaran, orientasi hidupnya yaitu bagaimana saya boleh membangun relasi yang penuh kasih, relasi yang saling pengertian, relasi dengan siapapun yang menghidupkan, tetapi berangkat dari seperti yang dikatakan oleh Santo Agustinus, bahwa dalam diri kita ada ordo amoris. Ordo amoris inilah yang kemudian dimurnikan dari waktu ke waktu. Sehingga pengungkapan kasih kita bukan karena dari ego, tetapi dari kehendak Allah. Umat Allah, peziarah pengharapan yang terkasih. Pada kondisi-kondisi seperti ini dalam peziarahan kehidupan kita, kita sudah melihat ada kebahagiaan yang ditawarkan Tuhan berbeda dari logika kebahagiaan yang ditawarkan dunia. Di mana diri kita mengakui Tuhan itu ada dan kita butuh kehadirannya, kita bertobat, kita memiliki orientasi hidup yang baru di dalamnya, memiliki relasi-relasi yang penuh dengan cinta, serta kemudian kita memiliki kesempatan untuk selalu dibaharui dan dimurnikan kasih kita. Ini tidak hanya berhenti di sini saja. Dia kemudian memancar keluar. Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang murah hatinya." Kita dalam peziarahan hidup ini tidak berjalan sendiri saja, melainkan kita berjalan bersama dengan orang lain. Dan kekuatan yang membahagiakan kita berjalan bersama dengan orang lain, yaitu share, yaitu membagi apa yang kita telah alami bersama dengan Tuhan, yakni pengalaman diampuni dan dikasihi. Orang yang murah hati adalah orang yang belajar dan juga mengungkapkan pengampunan kepada orang lain. Pengampunan itu bukan berasal dari mana atau karena kepentingan dan keuntungan apa yang ditawarkan seperti ditawarkan oleh dunia, tetapi lagi-lagi karena pengalaman diampuni dan dikasihi oleh Allah. Berbagi dalam perjalanan bersama dengan orang lain. Juga Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang suci hatinya." Terkadang dalam perjalanan kehidupan kita merasa sepi, merasa ditinggalkan, entah ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi ataupun barang-barang yang kita cintai. Dan ini membuat hati tidak tenang, membuat gelisah. Tetapi dalam konteks kebahagiaan yang ditawarkan oleh Yesus, yaitu dari kesendirian, dari kesepian bisa menuju kepada kesendirian bersama dengan Yesus. Sepi ada bersama dengan Tuhan. Kita tidak sendiri. Tuhan ada dalam situasi apapun, termasuk situasi kelam dalam kehidupan kita. Orang yang suci hatinya artinya
Solo Dios basta. Hanya Tuhan cukup. Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Maksudnya kalau orang galau, orang merasa sepi, dia mencari kesenangan, dia mencari kebahagiaan dengan praktek-praktek yang menyenangkan badan saja. Itu berarti letak kebahagiaannya ada pada dunia, kesenangan duniawi. Tetapi orang yang suci hatinya memang bukan sebuah konsep ini yang sempurna, tetapi hanya memilih Allah itu cukup. Saya tidak merasa sendiri, tetapi Tuhan ada bersama dengan saya. Biarlah Dia yang menghibur, Dia yang ada dalam kebingungan kita. Dia adalah sahabat dalam situasi apapun. Umat Allah peziarah pengharapan yang terkasih. Dengan digambarkan bahwa orang yang suci hatinya, bahwa dia hanya memiliki Tuhan saja. Dia sekalipun dalam keadaan sepi, tetapi dihayati sebagai kesendirian bersama dengan Tuhan. Hal lain lagi, yaitu Yesus katakan, berbahagialah para pembawa damai. Bukankah di dunia ini konflik terjadi di mana-mana? Orang mencari damai di balik pertentangan-pertentangan yang ada. Dengan orang yang memiliki damai dari Tuhan dalam relasinya dengan Tuhan, barangkali boleh menjadi jembatan untuk membawa damai. Dia memperjuangkan harmoni dalam kehidupan bersama, yang sudah tentu paling tidak seperti yang disebut tadi, yaitu boleh mengampuni, menerima keberadaan orang lain, dan selalu berusaha dalam relasi bersama, yaitu relasi kasih, relasi yang damai, relasi yang penuh sukacita. Inilah orang yang dikatakan berbahagia karena membawa damai. Dia menunjukkan profetis, menunjukkan sesuatu yang begitu penting dalam kehidupan bersama, yaitu hidup damai. Dan akhirnya Yesus bersabda, Yesus menggambarkan situasi damai itu. Berbahagialah mereka yang dianiaya oleh karena kebenaran. Ini merupakan sebuah tantangan bagi kita. Dalam arti bahwa orang yang berbahagia di dalam konteks penganiayaan digambarkan seperti kita berada dalam situasi gelap di malam hari. Karena hidup dalam relasi dengan Tuhan, hidup dalam penyerahan diri dengan Tuhan, hidup menurut hukum kasih dari Tuhan. Dia memiliki senter yang menerangi jalan untuk dilangkahi, dan bahkan cahaya itu diarahkan sampai pada tujuan akhir. Di tengah penganiayaan, mungkin dunia menolak kita, dunia mengejek, dunia tidak menerima, tetapi kita berjalan kepada tujuan akhir, di mana kebahagiaan itu lestari. Bahagia di dunia dan bahkan bahagia di akhirat. Ini berbicara tentang eskatologis, berbicara tentang bahwa kita juga bersiarah di dunia ini sebagai pesiarah pengharapan, dan pengharapan itu adalah kebahagiaan akhirat, kebahagiaan hidup abadi ketika Yesus datang kedua kalinya. Demikianlah
umat Allah peziarah pengharapan yang terkasih. Kebahagiaan di sini adalah Yesus sendiri. Itu telah ada dan juga akan menjadi sempurna pada kedatangannya yang kedua kalinya. Semoga peziarahan, semoga perjalanan kehidupan kita boleh mendapatkan yang namanya pengharapan-pengharapan untuk diisi dalam arti kebahagiaan. Karena bersama dengan Tuhan, bersama dengan Yesus, kita bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Semoga demikian. Dan marilah sekarang setelah kita merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas sabda-Mu hari ini. Sabda yang membawa kami untuk mengenal kebahagiaan yang Engkau tawarkan kepada kami. Jangan biarkan kami terpisah, terlepas daripada-Mu, melainkan dari keterbatasan kami. Kami boleh terbuka pada rencana keselamatan-Mu. Kami bekerja sama dengan Roh Kudus yang Engkau berikan kepada kami untuk membangun relasi dengan Engkau, relasi yang semakin lebih intim, lebih-lebih dengan kami menghadiri Ekaristi, kami menyambut tubuh dan darah-Mu. Itulah kebahagiaan yang Engkau janjikan dan berikan kepada kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.